apa kabar Jebret Tim? Ketemu lagi di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri barengan sama Dias Danar yang kangen banget sama studionya Jebret Media nih ya. Akhirnya bisa kembali lagi di sini barengan sama Mas Gita dan juga Mas Rais. Apa kabar? Baik, Dias. Mas Gita selalu pakai jaket sekarang karena Arsenal makin dingin ya di Aduh, di puncak. Nggak tahu nih kapan turunnya nih. Sombong. Udah bisa sombong. Tadinya cuma seminggu pengennya, tapi udah masuk bulan ketiga. Kayaknya turun bentar lagi. Mas Rais apa kabar? Baik, Dias. Alhamdulillah baik. Yes, untungnya juga hari ini kita ngomonginnya semua tentang dalam negeri ya, tidak ada tentang sepak bola Eropa. Kalau itu urusannya. Oh, kita nggak ngomongin yang kau sini berarti ya? Nggak. Oke. Itu urusannya teman-teman di DPI aja. Ya, makanya saya nggak mau lagi di situ, di sini aja. Karena Liverpool lagi jelek. Tapi di Depdagri kali ini pasti fokus kita ke sepak bola dalam negeri. Sebelum kita ngobrol yang memang lagi jadi highlight di beberapa sosial media di pemberitaan mengenai PSSI dan juga KLB-nya, kita ke timnas U20 dulu. Ya, beberapa waktu lalu mendapatkan hasil yang kurang maksimal melawan Turki U20 ya. Dan hari ini akan berhadapan dengan Moldova U20. Nah, ini akan seru apa? Karena di sosmed juga udah mulai banyak yang mulai mengkritik permainan dari U20 padahal baru satu pertandingan. Nah, gimana? Mas kita Mas Rais itu gimana ngeliatnya? Dua pertandingan sebenarnya. pertandingan, Ya, ada lawan klub Turki, Amatir. klub amatir Turki kita menang 2-1. Itu mungkin yang dianggap bahwa kok hanya menang 2-1 melawan klub amatir, kemudian kita kalah 1-2 dari Turki. Kemudian lawan berikutnya kan dua pertandingan lawan Moldova. Yang harus dilihat, kalaupun menang ini bukan jadi bahan pembuktian juga ya. Kenapa? Karena kalau dilihat Moldova pun bahkan pada saat kualifikasi menuju AFF Euro Under 19 tahun 2022 ini mereka tersingkir di babak kualifikasi. Bahkan mereka tidak masuk ke elite group. Mereka kalahnya dari Israel saat itu. Jauh dari Belanda bahkan ya. berarti. Kalahnya 6-0 dan 5-0. Bahkan Israel kan sudah lolos ke Indonesia buat Piala Dunia tahun depan. Jadi levelnya Israel itu jauh sekali di bawah Moldova. Kalaupun kita menang dari Moldova, setidaknya harus mengikuti angka 4-0 atau angka 5-0 itu untuk menganggap bahwa kita sudah berhasil. Gitu. Yes, tapi karena kan ini kan persiapan untuk the next-nya adalah Iya, Piala Dunia targetnya gitu. Piala Asia juga Piala ya. Asia juga Iya. secara permainan ya emang harus terbentuk mau nggak mau dimulai dari sekarang. Iya. Nah, lo udah ngeliat itu belum Mas Rais? Ya, kalau sekarang kan sebenarnya targetnya adalah membentuk kondisi fisik yang oke. Terus ada chemistry ya, organisasi permainan secara tim yang memang dibangun oleh Coach Sinteyong dalam tesnya di Turki kali ini. Karena kan memang tujuannya selain dua hal tadi, yaitu untuk memberikan pengalaman bermain, menaikkan mental ya, bermain dari para pemain timnas U20 kita gitu. Sebenarnya itu yang dicari gitu. Ya kalau misalkan melawan Turki itu sudah tepat lah. Memang levelnya Turki ini sudah di papan atas Eropa gitu. Iya. Moldova ini kan bisa dibilang di layer kedua atau ketiga ya. Ketiga malah ya. Third layer ya. Iya, third layer. Karena kan sekarang posisinya 174 dunia lah kalau level seniornya gitu. Nah, untuk level juniornya ini memang mereka kurang bisa berbicara banyak. Gitu. Ya makanya bisa dibilang kalau lawan Moldova ini mungkin agak cukup yakin sebenarnya gitu untuk timnas kita bisa meraih kemenangan walaupun tidak bisa menganggap remeh juga Moldova karena memang sebagian ada beberapa pemain yang dari luar negeri karena ada beberapa pemain yang memang berkiprah di klub luar negeri ya di timnya yang sekarang Moldova U20 gitu ada sekitar 4 pemain lah yang dipanggil untuk bisa menghadapi timnas U20 gitu. Ya memang kalau saya lihat ini harusnya menjadi salah satu parameter juga bagi Coach Sinteyong untuk melakukan evaluasi sih. Kalau memang melawan tim yang sebenarnya di atas kertas memang di bawah kita gitu ya evaluasinya apakah kita kebobolan atau dalam hal menyerang. Biasanya dalam hal menyerang ya akan diuji gitu. Dalam pemilihan pemain akan seperti apa kira-kira yang dibuat? Belum dapat nih, from 11 utama belum dapat. Tapi kayak yang dibilang Rais tadi bahwa apapun kan kita pendekatannya akankah ke pertahanan ataukah akan ke penyerangan. Tapi kalau melihat level lawannya, kalau Turki mungkin pertahanan kita yang akan dites ya. Demikian juga penyerangan kita ya, dua-duanya imbang. Tapi kalau lawan Moldova yang tadi third layer Eropa sendiri seharusnya penyerangan kita. Kita kan ada 5 striker utama. Yang masalah dengan kita tim senior maupun under 20 itu kan kadang-kadang posisi nomor 9 itu. Di U20 siapa aja Mas Gita nama-namanya? Memang ada Rahmat Beri Santoso contohnya. Kemudian ada Ronaldo Kuateh yang selama ini dianggap sebagai salah satu pilar yang dianggap akan bisa mengangkat tim kita tapi belum terbukti sampai sekarang juga ya. Kemudian ada Ricky Pratama juga, ada Hoki Caraka yang mencetak gol juga di beberapa kualifikasi di Piala AFF di mana kita gemilang lah Hoki di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Iya, tapi kan tetap harus dibuktikan pada saat berhadapan dengan lawan-lawan kuat yang nantinya levelnya adalah level Asia. Kan harus diingat juga bahwa
kualifikasi Piala Asia pada saat Piala Asia nanti di bulan Maret itu kita kan berhadapan dengan Irak, tim-tim besar. Qatar dan Iya. juga tuan rumah Uzbekistan sendiri. Uzbekistan. Di mana lini depan kita yang harus benar-benar mumpuni untuk bisa bersaing. Oke, ke lini depan ngutip obrolan Mas Gito tadi ada satu nama itu Ronaldo Kuate yang juga ramai diperbincangkan di Iya. sosial media, banyak yang mengira atau melihat seorang Ronaldo Kuate ini belum maksimal sampai dengan sekarang. Apa Iya. yang membuatnya seperti itu, benar nggak belum maksimal atau emang belum kalau dilihat sebenarnya anak ini butuh waktu ya, pemain muda ini Ronaldo Kuate gitu. Setelah dia sembuh dari cedera, kemudian dia mendapatkan ya judging ataupun tekanan mental ya Sampai nangis loh katanya. Iya, Sampai dari nangis. netizen. Ini kan sebenarnya cukup terpukul pasti untuk anak seusia dia ya, yang tadinya cukup cepat naik dan akhirnya ketika tampilnya flop ya langsung dibully habis-habisan. habis, Ya, ya. sebenarnya harusnya tidak seperti itu juga sih sebenarnya harusnya gitu. Tapi ya kita harapkan si Ronaldo Kuate bisa memetik pelajaran dari apa yang dialami gitu. Kemudian dia bisa mengevaluasi diri untuk meningkatkan improvement diri dia, kualitas dia sehingga tidak cepat puas sih. Sebenarnya itu yang diharapkan dari diri Ronaldo Kuate. Gue yakin sih kalau misalkan dia bisa seperti itu, harusnya dia secara perlahan bisa meningkat. Jadi yang gue lihat mungkin takutnya kan dia cepat puas setelah kebintangan dia yang karirnya cukup cepat bisa bermain di Liga 1 di usia yang muda gitu bersama dengan Marcelo Ferdinand gitu. Marcelo Ferdinand masih konsisten gitu sementara dia flop. Nah, ini yang banyak netizen tuh kok iya, ini nggak benar. sebelumnya Dan gitu tidak ya. sesuai ekspektasi. Kadang-kadang juga terlalu tinggi Iya. ekspektasinya netizen Dan- kita dan- gitu. Padahal masih usia muda. Masih usia muda. Netizen kita kan gitu, begitu ekspektasi itu terlalu tinggi dan tidak dipuaskan, itu kan jadinya Sekecewa kelihatan itu. kejam, sekecewa Iya. itu dan ternyata kejam. Kemudian kalau gua ngelihat beberapa pertandingannya Ronaldo Kuate, kenapa dia sering menjadi pemain cadangan ya? Betul. Karena gaya mainnya yang stylish. Gitu kan. Stylish. Kalau kita lihat kan Sintayong tidak membutuhkan pemain yang stylish, artinya menggebrak di depan itu yang utama. Itu kenapa Hoki Caraka yang dipakai, kemudian Dengan dengan determinasi Ricky tinggi Perlama ya. dengan determinasi tinggi. Dia datang sebagai cadangan. Bahkan pada saat kualifikasi Piala AFF di mana kita pernah menang 5-1 sama Myanmar ya, di Iya. pertandingan terakhir, dia sebagai pemain utama nggak banyak berbuat di depan, tapi dia justru bagus pada saat dia bertahan, merebut bola di kotak penaltinya sendiri. Ya model-model kayak gitu yang juga diperlukan. Tapi ya netizen kita tidak cukup ini ya, tidak Nggak cukup cukup puas sabar dengan kayak gitu. untuk langsung membuli. Dan membuli itu kan bisa dua arah. Bisa orangnya bangkit, Ya, bisa atau makin orangnya nggak malah bangkit. makin terpuruk. Bahkan kalau kita lihat kayak Harry Maguire aja ya, dibully kan dia terlihat banget di permainan. Artinya dia coba Kena main mental. aman, kena mental aja dia. Dia main aman, tapi dia kan seorang pemain senior. Main amannya membuat pertahanannya jadi oke lah. Tapi kan tidak membantu serangan. Nah itu tadi, kalau Ronaldo Kuate kena bully seperti itu, takutnya mentalnya justru lebih Yes, drop. berarti Jadi- harusnya memang kita sebagai supporter harus mensupport dulu nih. Iya. Karena kan nanti pertandingan yang sesungguhnya ada di Piala Asia yang paling dekat ya. Betul. Ya Mas Gita dan juga Iya. Rais ya. Jadi biar dia berkembang dan berproses, kita lihat seperti apa, kita support. Karena benar kalau takutnya kalau kena mental, down-nya itu bangkitnya mungkin Wah, jadi berat. sulit. Kalau untuk anak muda kayak gini Iya. ya memang cepat tinggi, cepat turun. Iya, cepat turun. Ini masa-masa labil ya, masa-masa ABG Iya. gitu lagi lucu-lucunya. Iya, dia apa umur-umur segini? Umur segini tuh lagi gemes-gemesnya gitu. Iya sih. Ya makanya ya mudah jadi samsa kadang-kadang ya, kadang-kadang mudah ditinggiin ya kayak gitu lah. Kalau gua ngelihatnya kan Sintayong juga tahu bahwa siapa yang harus dipasang sebagai starting line Ya. up. Dan Ronaldo Kuate selalu kenapa? Dulu pertanyaan gue, ini anak bagus kenapa jadi cadangan? Tapi Iya. mungkin dia melihatnya seperti itu. Ini orang terlalu stylish untuk di tim gue. Jadi ya gue pakai sebagai cadangan untuk second plan kalau plan utama tidak jalan. Tapi gitu loh. berarti kalau kayak gitu secara plan utamanya Sintayong, Kuate nggak masuk dong ke Ya, dalam squad. Kalau sejauh ini enggak. Ya. Nggak masuk Sejauh sebenarnya. ini kalau yang gue lihat Masuk ada sebagai beberapa- cadangan ya, Iya, masuk beberapa. sebagai cadangan. Tapi kalau untuk striker utama masih Hoki Caraka, Rabani Tasnim atau Ya. mungkin nanti bisa diplot Ricky Pratama gitu. Dia Oke. menjadi pilihan kedua lah. Sementara ini ya kalau dia tidak Berarti unggul. mungkin aja nggak menutup kemungkinan kalau masih kayak gini penampilan dan lain-lain nggak ikut squad the next Piala Nggak Asia. ikut squad karena squad sekarang kan 35 orang ya. Iya, Iya, dia 35. harus Iya, di-cut dia kan. kan dia harus di-cut sampai 23 orang ya kalau nggak Oke. salah. Jadi pasti adalah dari sisi gelandang atau defender atau striker yang Yang harus- harus dihilang. Karena kita ada 5 striker sekarang. Itu pasti akan ada 4 atau 3 striker yang dibawa. Wah, berarti mungkin aja nama besar seperti Ronaldo Kuate. Atau kalau menemukan nama baru dalam beberapa bulan perjalanannya, ini, ya siapa tahu itu dipakai. Tapi nggak gampang ya menemukan junior posisi nomor 9 sekarang ini. Yes, kalau ngobrolin tentang Arhan yang katanya akan menyusul Arhan Kakak, ini
Ini gue nggak tahu rumor di sosial media nih balik lagi ya. Rumor. Ini Itu akan rumor, nyusul rumor, katanya ya. bener apa nggak? Karena dibutuhkan nggak rekan kakak di U20? Kalau sebenarnya? ngelihat sekarang mungkin itu hanya sekedar rumor ya kalau gue ngelihatnya ya. Yang benar adalah ada 2 staf pelatihan Persis Solo itu yang memang dikirim untuk trial ke sana. Ikut bersama dengan Iya, coach Sid. dia tim junior yaitu coach Tommy Haryanto dan juga coach Sufi Imam Faisal ya pelatih fisik gitu. Jadi untuk trial ke sana mereka ya trial lah uji coba dengan timnas U20 gitu ikut ngelatih, lihat programnya ya semacam magang lah di Berarti sana. nanti diterapkannya ke Bisa ke Persis atau bisa juga mereka dilanjutkan untuk Di ikut timnas. dalam official tim untuk timnas U20 ini gitu. Tapi rekan kakak nggak. Nah, sejauh ini yang gue dengar sih enggak, Arkan Kakak itu memang rumor yang memang dihembuskan ya karena memang tidak terlepas dari performa baik Arkan Kakak ya Yes, dia. bersama dengan timnas U16 gitu ya. Keinginan netizen juga ya. Iya. Tapi oke dong kalau netizen. misalkan dibawa untuk bikin teman-teman seniornya tuh ngerasa kayak aduh gua kalau nggak Persaingan. maksimal Persaingan. Tapi kan Sehat nggak sih kan kayak mungkin gitu? mungkin sehat ya. Tapi Nah. Sintayong pasti juga melihatnya adalah secara postur oke ini pemainnya. Iya, 186 cm. Ya, Tinggi banget, aja tinggian Dia bukan cuma target man, dia bisa main di kanan ya kalau ngelihat. Tapi kan kelihatan dalam beberapa pertandingan terutama waktu kita kalah lawan Malaysia kan dia tidak bisa berbuat banyak Saat pada saat dikunci. tertinggal. Artinya mental yang masih kena ya. Dan ini kan akan ada gap generasi kan kalau seorang pemain utama under 16 dimainkan under 17 ya, Ya. dimainkan untuk under 20 apalagi kualitasnya adalah Piala Dunia dan Piala Piala Asia. Asia dan Piala Dunia under 20. Gue inget dulu tahun 94 Ronaldo muda, Ronaldo fenomenal, Ronaldo Luis Nazario 5 dibawa ke USA waktu Brazil jadi juara. Piala Dunia 94 ya? 2 pertandingan Romario dan Bebeto memberikan hasil. Pertandingan melawan Swedia kan mereka draw. Itu banyak loh kritik dari supporter Brazil. Iya. Turunin Ronaldo. Nggak bergeming itu pelatih Brazil bahwa enggak, dia cuma buat nari-nari di pinggir lapangan aja. Karena dia usianya waktu itu masih belum 17 tahun ya waktu Jadi itu. emang diajak malah untuk melihat senior seperti apa iya, mentalnya. dan nggak dipasang. Gue kebayang kalau waktu itu dipaksakan masang untuk memenuhi keinginan netizen belum tentu juara yang namanya. Ya, kan. berarti nggak hanya memenuhi kebutuhan netizen. Iya. Benar, Tapi- karena ya itu karena yang tahu di tim itu sendiri adalah seorang pelatih gitu. Jadi dia yang tahu kapan waktu yang tepat untuk memanggil seorang pemain ataupun memainkan seorang pemain gitu ya. Yang gue lihat sih sebenarnya mungkin kalaupun nanti akhirnya Arkan Kakak dibawa itu ya sama kayak waktu itu Bagus Kavi sempat Iya, dibawa betul. ke timnas senior waktu Iya, itu. iya. Diajak ya kan cuma sebagai untuk memberikan pengalaman dia gitu untuk di level yang lebih tinggi. Gimana sih di level lebih tinggi tuh, Iya. determinasi dan lain-lainnya. Benar, kalau misalkan dia memang bisa mengikuti itu, bisa menaikkan levelnya dia, ya bagus gitu. Seperti Marcelino Ferdinand lah, Ya. dicontohkan gitu ya. Tapi Marcelino tuh one of a kind. one of Iya. a kind, iya, benar. Ya kalau kita ngelihat Arkan Kakak, ya pelan-pelan aja dulu. Jangan dikasih ekspektasi berlebihan. Ntar jadinya kayak Ronaldo Kuate lagi malah. Kayak beban jadi buat ekspektasinya dia. nanti tidak sesuai, ya malah nanti dia dibully, kasihan anaknya gitu. Gue ngeliat Marcelino Ferdinand waktu lawan Curaçao itu kan, dia benar-benar masuk sebagai cadangan dan bermain seperti seorang senior gitu Betul, dan kan. Kayak berubahnya. udah pengalaman bertahun-tahun Iya, gitu kan. Padahal dia baru beberapa tahun di timnas senior dan dia cepat dari under 17 kemudian ke under 20 dan Dan sebagainya. senior. Nah, nggak yakin semua orang akan bisa seperti itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia udah ada di tim senior Persebaya untuk liga yang reguler kan musim lalu maupun musim sekarang. Jadi dia jam terbangnya udah tinggi dengan sendirinya. Ya, itu dia yang penting tadi kuncinya adalah jangan memberikan ekspektasi terlalu tinggi karena kalau di kita memang 1-2 pertandingan bagus tuh bisa seterkenal itu ya. Bisa setenar itu padahal Iya. yang harus dilihat adalah the whole season seperti apa prosesnya dan Betul. harus dinikmati. Jadi kita doain aja timnas U20 kita uji cobanya dan juga TC-nya lancar di sana karena harus ada nama-nama yang harus tersingkir ya Iya, menjelang betul. nanti Piala Asia ya. Betul. Ada kejutan gak nih nama-namanya? Belum bisa diprediksi sekarang. Belum bisa diprediksi sih. Ya kalau ada kejutan kalau misalkan proses naturalisasi pemain yang Ya, Belanda itu itu. londo-londo itu Iya. kelar ya, mungkin itu salah satu kejutan. Tapi kan itu kan di tengah dan di belakang ya, Iya, nggak di iya. depan jadinya londo-londo Nah, kalau itu. lu gimana lihat ya? Teman-teman kita yang naturalisasi ini kalau masuk di tengah-tengah fair nggak untuk teman-teman Ya. yang ada di timnas? Ya kalau fair atau enggak kan kalau nggak salah 2 pemain yang ini yang lagi diproses itu sempat ikut juga ya TC sempat ikut TC beberapa waktu lalu sama timnas U19 ini gitu. Ya tapi yang gue lihat ya Sintayong pasti ya sudah melihat lah bagaimana track record pemain ini, kemudian kualitas dia secara langsung ya nggak sembarangan juga harusnya seorang pelatih sekelas Sintayong gitu untuk memberikan rekomendasi pemain ini layak untuk dinaturalisasi bakal menambah peningkatan kualitas timnas kita gitu. Ya gue lihat ya fair nggak fair ini penilaian
yang harus diambil ataupun keputusan yang harus diambil oleh Sintayong sesuai untuk mencapai target yang memang dibebankan kepada dia gitu. Ya, jadi kita doain aja dan semoga hari ini disiarin juga. Iya, Disiarin jam 19 nanti Jam ya. 19 malam. 19. Pada saat Ya, ini. saat ini ini tayang juga jadi bisa sambil 19.30 ya. Oke, jadi 19.30 tayangnya nanti. Mudah-mudahan kita support bareng, main bagus, main jelek, kita support lah. Karena ini bagian dari proses dari timnas kita juga, karena mereka tuh yang akan menjadi tongkat estafet untuk jadi timnas senior di next-nya kan, kalau kita ketemu di sini. Oke, itu dia. Sekarang kita ngomongin proses lainnya, yaitu proses dari statement PSSI yang ramai juga di sosial media. Gue yakin Mas Gita dan juga Mas Ray sudah membaca ini. Katanya mereka akan mempercepat KLB di awal tahun 2023. Ya. Akhirnya KLB itu dulu gue pengen dengar dari Mas Rais dan juga Mas Gita. Jadi akan ada langkah-langkah nyata apa dan netizen bisa berharap apa atas KLB yang dilakukan PSSI ini, silakan. Iya, KLB itu kan bukan harga mati untuk ada sebuah perubahan yang memang total ya di dalam tubuh organisasi PSSI, karena KLB itu udah sering dilakukan PSSI gitu untuk perubahan pengurus. Sering banget. Kalau misalkan iyalah, kalau misalkan kita contoh misal era Nurdin Halid lah 2011, itu kan memang dijatuhkan rezimnya dia. Kemudian katanya muncul orang-orang baru, ya memang banyak sih orang-orang baru lah di sepak bola nasional ya, maksudnya untuk PSSI pusat gitu. Tapi toh hasilnya juga malah flop gitu, maksudnya ya jauh dari harapan gitu ya, malah lebih mundur gitu, dan banyak dualisme terjadi di situ. Itu eranya Nurdin Halid yang berganti dengan Pak Johar Arifin gitu. Nah sekarang ini ingin dibuat seperti itu, apakah kita sudah punya sosok yang tepat gitu, ya punya kapabilitas yang tepat untuk memberesi permasalahan di organisasi PSSI, kemudian dalam segi kompetisi, ya sistemnya sih sebenarnya yang harus dibenahi oleh PSSI sendiri, baik itu melalui statuta ataupun nantinya mungkin ada semacam ya aturan-aturan ataupun regulasi apapun itu yang memang harus bisa dibenahi dan untuk perbaikan sepak bola kita. Sebenarnya kalau sistemnya sudah baik dan tidak berubah-ubah, ini harusnya kita bisa jalan secara perlahan lagi lah, nggak berharap cepat lagi lah gitu. Ya, Mas Gita, dengan adanya rentetan kejadian dan akhir-akhir ini sampai dengan di titik ini, dengan adanya KLB nanti evolusi besar-besaran dan ada harapan yang seperti Mas Rais bilang. Balik-balik lagi, mereka bilang bahwa KLB akan mereka adakan Kongres biasa dulu ya. Kongres biasa 7 Januari. Ya, terus Maret baru Kongres luar biasa. biasa. Dan pemilihan ketum baru itu kan akan ada di Kongres luar biasa. Tidak menutup kemungkinan ketum lama akan bisa dipilih kembali. Tidak menutup kemungkinan exco itu akan dipilih kembali. Karena secara hukum mereka tidak ada yang mereka langgar gitu kan. Ya. Jadi walaupun banyak sekali keinginan netizen bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di Kanjuruhan, tapi sejauh tidak terbukti salah secara hukum, ya mereka masih bisa kepilih lagi ya. Jadi ya itu tadi, mungkin saja mereka kepilih kembali. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana liga ini berjalan dengan cepat tanpa menunggu, harusnya tanpa menunggu KLB ya. Kalau menunggu KLB kan balik-balik lagi kayak moratorium aja jadinya. Jadi lama lagi ya. Karena kalau itu KLB-nya Maret, kemudian dimainkan lagi liganya baru April, kan harus berhenti pada saat Piala Dunia. Kolaps itu klub. Kolaps itu klub. Gak main Desember aja katanya sudah kolaps klub. Ya. Karena mereka juga harus berhenti pada saat kemarin. Piala Dunia Under-20 kan harus berhenti semuanya. Oh kan? iya, betul. Itu tadi ya akan mulai kapan lagi, jadi akan makin molor lagi jadinya. Berarti ini langkah bijak dari PSSI harusnya saat ini mengambil langkah apa dengan kondisi sepak bola yang sekarang, karena pasti Kompromis bertabrakan dengan isu ya kemanusiaan, kemudian isu peraturan, isu tadi secara bisnis wisely-nya seperti apa. Benar. Ini memang sebenarnya langkah politis juga dari PSSI ya, untuk bisa meluluhkan hati pemerintah lah dalam hal ini untuk memberikan izin kompetisi kalau yang gue lihat gitu. Ini bentuk negosiasi dari PSSI. Oke, ibaratnya kami ikuti kemauan pemerintah gitu. Ya udah kita KLB, tapi kan sebenarnya intinya bukan hanya sekedar KLB. Pembenahan dari organisasi gitu. Plus terlebih kalau kaitannya dengan tragedi Kanjuruhan adalah harus bisa diusut secara tuntas nih. Harus diusut secara tuntas gitu. Nah, tapi selain itu yang memang intinya adalah pembenahan sebenarnya di tubuh organisasi PSSI, karena KLB itu bukan jaminan gitu. Yang gue lihat sekarang adalah dari pemerintah KLB itu sebuah jaminan untuk pembenahan gitu. Padahal KLB tadi saya kepilih lagi. Karena gini, berubah. masa sebelum ini kan Pak Edi Ramayadi itu kan dari tahun 2017 ya. Iya. Harusnya kan dia tidak berhenti di tengah kan. Dia berhenti di tengah juga ada KLB untuk menentukan Irwan Bule ini masuk. Artinya jadi ini bukan pertama kali kita, harusnya kan KLB diadakan nanti di tahun 2023 akhir bukan 2023 di bulan Maret.
Dan tanpa menunggu kita berarti selama masa kepengurusan yang harusnya dari 2017 sampai 2023 itu sudah ada 2 KLB di tengah-tengah itu nanti kalau KLB ini jadi nantinya. Wow, jadi ini menariknya gini. Berarti mundur pun bukan menjadi solusi ya. Karena kan ada isu itu kan, ada isu ini akhirnya menyatakan mundur, siap mundur apa segala macam gitu. Pun itu nggak jadi solusi. Belum tentu orang-orang baru itu bisa memperbaiki organisasi PSSI sistemnya gitu. Oke, kita tidak menafikan gue sih agak-agak skeptis juga ya, agak pesimis karena sudah banyak contoh ya di organisasi PSSI ini gitu. Ketika ada orang baru juga belum benar juga gitu. Jadi tidak mudah sebenarnya gitu dengan situasi organisasi PSSI sekarang, luasnya geografis kita gitu, pembenahi sistem sepak bola Indonesia gitu. Tapi yang jelas ya oke lah ini jadi langkah awal KLB, tapi ya dasarnya adalah pembenahan di sistemnya itu. Oke, Mas Gita kan Mas Gita termasuk yang senior untuk memperhatikan dunia persepak bolaan Indonesia ya. Mas Gita harusnya gimana kondisi saat ini? Apakah harus duduk bareng antara PSSI, klub dan juga pemerintah? Karena kan yang gue dengar sebagai netizen adalah pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Iya, karena statuta PSSI dan statuta FIFA itu sendiri. Statuta FIFA. Berarti kan memang ada deadlock tuh untuk peraturan itu dipegang teguh. Harus apa? Karena klub kalau misalkan Desember nggak jalan pun akan ada kolaps. Iya, karena kan sampai saat ini tragedi Kanjuruhan itu tidak dianggap sebagai sebuah force major ya untuk menghentikan kompetisi. Kalau pandemi kemarin kan force major, kompetisi tidak jalan. Jadi ada alasan bahwa kompetisi tidak dijalankan. Hal-hal seperti ini dan kalau kita lihat beberapa kejadian-kejadian di mana ada memakan korban jiwa kan kompetisinya tetap jalan setelah seminggu diberhentikan atau gimana. Dan ini yang gue bilang juga harus tetap jalan terlepas apapun ya karena ya kalau tadi kan pernah gue dengar kemarin atau 2 hari yang lalu adalah Pak Ibul sendiri bilang bahwa mereka menginginkan KLB, mereka mempercepat KLB karena mereka ya nggak tahu itu talking nice atau gimana. Mereka menginginkan KLB karena untuk membuat 120.000 orang yang bergelut di sepak bola itu bisa kembali bekerja lagi. Tapi dengan sistem yang sekarang, sorry gue potong dikit, dengan sistem yang sekarang nih Mas Rais dan Mas Gita, kalian yakin PSSI jalan kompetisi, tapi PSSI juga bisa mengusut tuntas Kanjuruhan? Itu tadi kalau skeptisnya si Ais gue jadi skeptis juga terhadap hal seperti ini. Kalau Mas Gita tadi bilang gue mau kompetisi, kalau ini belum beres, apakah ini bisa dijalani siapa dengan sistem yang sekarang ada di Indonesia? Itu dia. Itu balik lagi ke yang punya kewenangan ya. Contoh kalau misalkan soal pengusutan ini, soal pidana apa segala macam itu kan polisi haknya. Itu kan kewajibannya polisi untuk mengusut hal itu gitu. Itu. Kalau dari sisi sepak bolanya memang tugasnya PSSI. Nah ini yang menjadi tanggung jawab sekarang. Yang kita tahu kan sekarang PSSI itu sudah mengambil langkah lebih dulu membentuk Satgas untuk transformasi sepak bola Indonesia. Ya, bersama dengan FIFA, dari pemerintah AFC, Iya, harusnya kan Pak Jokowi kan waktu itu ngumumin ada transformasi tiba-tiba PSSI bentuk Satgas. Gue nggak tahu nih apakah pra timnya transformasi atau memang yang dimaksud Pak Jokowi karena di tim ini ada FIFA, AFC, Polri, ada dari kementerian gitu. Beberapa kementerian yang dilibatkan yang memang terhubung untuk perbaikan sepak bola waktu itu masuk dalam Inpres lah mungkin ya nomor 3 tahun 2019 untuk percepatan pembangunan sepak bola nasional. Tapi yang jelas sekarang ini si PSSI sedang dalam proses untuk membuat regulasi-regulasi terkait dengan pengamanan sepak bola seperti apa, kemudian stadionnya harus seperti apa. Itu sudah yang gue lihat sih dari update terbaru yang sudah disusun lah itu bersama dengan pihak-pihak terkait. Itu sudah proses yang benar gue bilang. Tapi selain itu adalah ya dasar-dasarnya aja gitu dari pembenahan kompetisi ini harus seperti apa gitu. Harus benar-benar dijalankan dengan komitmen. Jangan sampai nantinya ini hanya sekedar rekomendasi di atas kertas ketika sudah jadi ya. Karena kebanyakan kayak gitu dia. Ini ketika lagi rame, lagi panas 3 bulan, oke udah jadi. Ntar ujung-ujungnya 5 bulan, 6 bulan balik ke setelan pabrik. Berarti wise-nya tetap jalan kompetisi dengan idealnya kayak apa? Kalau gue sih berkali-kali bilang dari awal ke tragedi Kanjuruhan itu ya ini tragedi. Tapi kan sepak bolanya sendiri nggak salah. Jadi apapun kan akibat hal-hal seperti ini banyak sekali yang tidak jalan. Artinya para pemain itulah terutama ya. Bagaimana mereka tidak jalan. Ya, jadi itu yang kalau gue bilang kompetisinya harus dikompromikan sebagaimana juga mana rupa sampai tidak menjadi korban kompetisi itu apakah sendiri. Dengan peraturan kayak 50% penonton atau bahkan mungkin tidak ada penonton ya kali ya. Bisa jadi ada kompromi itu atau series mungkin karena tahun lalu kan sukses sebenarnya series ya itu. Kayak di Bali ya. Tapi kan baru kemarin ya kalau nggak salah Menpora mengeluarkan bahwa stadion-stadion yang perlu direnovasi udah keluar. Itu hanya 2 loh stadion Liga 1 yang dikeluarkan oleh mereka. Persik Kediri punya dan Parepare yang dipakai oleh PSM. Artinya kan
dianggap oleh mereka ya stadion-stadion lain Layak, oke aja, layak. layak aja. Jadi ya ke arah sana lah sebenarnya. Dan sebenarnya kalau mau series pun Jabodetabek bisa ya menggelar series karena banyak sekali stadion yang layak di Iya, di Jakarta aja ada GBK, ada JIS, Iya. jangan lupa tuh. Lebih sering kuotanya dipakai konser kan Iya. sebenarnya itu. Ya. Jawa Tengah kan kemarin lewat Solo, Jogja Iya. dan Magelang juga sukses menggelar Iya. series. Bahkan sekarang ada Jatidiri di Semarang ya. Mungkin yang riskan adalah Jawa Timur karena perseteruan antara Surabaya dan Malang itu yang nggak bisa ditebak kapan akan terpicu lagi hal-hal seperti itu. Wes, berarti emang harus duduk bareng gimana menentukan karena yang dipikirkan di bawah nama sepak bola ini banyak orang ya. Ya, memang sekarang intinya dalam posisi dilematis sih sepak bola Indonesia gitu. Mau dia maju kena, mundur juga kena gitu. Ibaratnya ya kalau sekarang tinggal bagaimana komitmen dari masing-masing pihak aja untuk perbaikan ini gitu. Niatnya seperti apa. Oke, sekarang proses sudah pada berjalan yang balik lagi tadi seperti yang gue bilang, ketika ini sudah jadi regulasinya segala macam sistemnya sudah dituliskan ya harus dijalankan dengan penuh komitmen dan konsistensi gitu. Jangan sampai berubah-ubah terus di tengah jalan karena kebanyakan gitu ganti pengurus ganti program, ganti kebijaksanaan. Betul. Bahkan ada satu ini dilansir dari Kumparan kita coba mengambil ya Pak Hasan Abdul Ghani berkata bahwa Exco itu sepakat untuk mundur lewat KLB. Terus beliau mengonfirmasi bukan begitu, yang benar adalah semua Exco setuju Untuk mempercepat KLB. KLB. Iya. Karena Jadi mereka bukan mundur. kalau gue lihat gini, dengan KLB mereka bisa mundur kalau tidak terpilih lagi. Ya. Iya. Tapi kalau mereka ikut KLB mereka bisa terpilih kembali. Itu makanya dia kalau gue lihat ya dia memperbaiki perkataannya ya. bahwa mereka akan mundur kalau tidak terpilih lagi. Gini, gue berbicara keinginan netizen yang netizen pengen, yang masyarakat pengen adalah mundur. Let's say mundur saat ini juga gitu. Sekarang nih, oh enggak. Misalnya kita berbicara misalnya mengambil keputusan di minggu ini mundur. Iya. Kompetisi jalan, masyarakat bisa menerima nggak? Kan yang penting kan Ya, pengennya mundur mungkin- dulu, tapi gitu loh. Tapi persoalannya adalah mereka tidak bisa disuruh mundur walaupun keinginan masyarakat mundur karena mereka ada yang namanya statuta itu loh. Iya. Sama aja kayak kita bilang ini, Pak Jokowi mundur. Kan kita harus pilpres buat dia mundur gitu. Si supporter dan masyarakat gini, kalau lu tetap menjalankan kompetisi tapi ininya masih belum mundur apa segala macam kan kayak ada yang kok nggak diurusin gitu loh. Tapi iya nggak sih ya, memang ada yang kayak ya gitu. secara memang. secara pola ininya. Iya, ntar teman-teman ada yang supporter, takut, ya ntar malah hilang lagi nih, ini Iya, beritanya. Beritanya maksudnya isunya nanti malah kemana-mana nih. Iya. Udah ntar kompetisi ada lagi lah nanti. Tapi nggak Ibarat segampang itu. Dinamikanya. Iya. Sangat nggak gampang. Jadi emang semuanya serba apa ya? Serba saling tergantung dan Iya. serba tumpang tindih jadinya bahwa kepentingannya adalah kalau gue bilang harusnya kompetisi dipikirkan untuk jalan. Gue tuh pernah ngomong tahun 96 waktu Euro sama orang-orang Nama aja udah ngomong. sama Itu kita nggak pusing ya. Sama orang aja yang baru ngawas berapa tahun di sini dengar berita Indonesia. sama orang FA-nya Inggris. Waktu itu kan masih hangat-hangatnya Hillsborough, terus ada Heysel. iya. Terus mereka bilang kok kompetisi itu tetap jalan ya ada gini-gini. Karena kita tidak pengen klub mati. Kata dia gitu. Kepentingannya di situ. Kepentingannya di situ. Mereka juga tidak menganggap bahwa korban itu collateral damage, bahwa yang hanya dibiarkan ada penyelidikan ke arah sana, ada perbaikan yang dilakukan. Itu makanya sekarang kan supporter itu benar-benar didata. Terus beberapa stadion bahkan masuk ke dalam lapangan itu kriminal gitu kan, Iya, bisa nggak boleh dipenjara, nonton seumur hidup bisa bahkan. nonton seumur hidup. Lu beruntung bisa masuk karena Iya, nggak ada di data. Iya, karena nggak di data saya. Kalau ada di data mungkin saya nggak boleh masuk nih. Ya jadi harus kayak gitu. Jadi kompetisinya harus jalan. Kenapa? Karena klub itu tidak boleh mati. Mereka bilangnya gitu. Oke, berarti mungkin kalau misalkan kita karena nunggu satu persatu kelar, ini akan jangka waktu yang lama. Sulit. Dan itu nggak fair buat klub. Ya itu ya pasti. Kalau buat klub iya, dari sisi bisnis, dari sisi industri iya gitu. Tapi kan ada pihak yang kontra lainnya nih kalau ini tidak jalan. Kita harus menghormati itu juga. Tapi yang jelas emang harus ada titik temu, ada titik terbaik. Satu-satunya adalah bisa menjamin ketika kompetisi memang ini dijalankan, memang ada pembenahan yang memang real, plus yang tragedi Kanjuruhan ini diusut secara tuntas dan benar seadil-adilnya gitu, sesuai hukum yang berlaku. Oke, targetnya dari masing-masing pengennya, ini kepengenan dari suara Mas Rais dan juga Mas Gita ya, pengennya di kapan ini bisa selesai, bukan selesai lah, punya ada titik cerah lah, pengennya di kapan? Apanya Untuk nih? harapannya, untuk kompetisinya berjalan lagi, titik terang itu. Gue nggak yakin secepatnya akan jalan. Tapi gini, ada G20 kita kan sekarang kan. Iya. G20 itu kan pasti akan memakan banyak sekali pihak keamanan di sana. Energinya juga izin kesana, segala macam betul. akan semua mengarah ke sana. Jadi gue nggak yakin pada saat belum kelar G20 itu liga akan jalan. Berarti Betul, kelarin tahun ini dulu at least
tahun ini kelar sampai setidaknya- Desember nggak akan ada kompetisi ya? Setidaknya kalau dipotong sama timnas, ya iya sih. Iya kan? Iya Terus sih. baru jalan awal bulan puasa lagi. Iya. Ya, awal tahun nanti udah Karena puasa, mereka Maret. mereka memperkirakan bahwa kalau kemarin lancar-lancar itu kan April akan April. kelar. Iya. Karena ada Piala Dunia Under 20 Iya. itu. Iya. Nah, kalau nanti mulainya Januari nggak yakin April akan kelar, kecuali mainnya weekend Rapat. midweek, dan itu Iya, harus series Dan jadinya. series, kalau Iya. nggak series kayaknya sulit untuk Sulit. kayak gitu Iya, ya. betul. Sulit. Oke, kita akan lihat bagaimana perkembangannya dari mulai kompetisi, kemudian juga keputusan-keputusan para petinggi di sepak bola Indonesia. Pasti semoga yang terbaik ya, karena kita berjuang ini untuk sepak bola Indonesia. Karena dampaknya adalah salah satunya adalah ke Dortmund juga yang batal datang ke Indonesia. Ya. Ya kan? Itu masalah keamanan tinggi banget ya, Ya. nilainya buat pasti. orang-orang luar ya. Jadi Yap. intinya adalah mereka menganggap bahwa oh ini nggak aman datang ke sini. Ini Mereka nggak aman berani datang ke Malaysia, Singapura, dan Vietnam, tapi tidak mau mampir. Iya. Iya, akhirnya memutuskan itu. Mereka juga mungkin memikirkan, kan karena rencananya kalau gue nggak salah dengar tuh pengen digelar di Gelora Bung Tomo ya. Iya. Di Gelora Bung Tomo di Surabaya gitu kan. Apalagi ini ya kemarin ya kaitannya tragedi Kanjuruhan kan Di memang Jawa dengan- Timur juga. Di Jawa Timur gitu. Jadi mungkin juga izinnya masih belum bisa diberikan juga Ya. karena situasi yang sedang dialami. Ya terlepas dari itu mungkin Dortmund juga memikirkan faktor keamanan. Ya, apalagi ini dua klub besar juga yang akan bermain Yes. dengan basis supporter besar ya, makanya akhirnya mereka memutuskan untuk membatalkan tur mereka di Indonesia pada tahun ini gitu. Sayang banget ini kehilangan besar. Diganti tuh. JDT ya kalau nggak salah ya mereka ya. Iya, iya, Malaysia Malaysia, JDT. Malaysia JDT. JDT. Oke, ini apa-apa efek-efek ya pasti nggak baik untuk ya pasti industri Karena Indonesia dipandang karena oleh efeknya klub itu tinggi dunia. banget. Seminggu setelah tragedi Kanjuruhan kan kalau kita lihat banner-banner di stadion-stadion kayak di Jerman aja kan, police killed Iya. Indonesia. Itu Even artinya di- kan bahkan di Dortmund itu bahkan terjadinya. polisi yang dianggap sebagai biang keladi, Iya. dan itu kan sumber keamanan sebenarnya. Jadi wajar aja kalau itu di Dortmund ya, itu Iya, ya. Dortmund. Jadi wajar aja kalau mereka menganggap bahwa keamanan ini ya akan sangat parah sekali di kita, walaupun ya sebenarnya nggak gitu-gitu juga ya sebenarnya. Iya. Lagian nggak apa-apa nggak Dortmund nggak kesini. Ntar kan pemainnya pada ke Munchen semua juga. Kita tunggu Munchen kesini. Under 20 Piala Dunia kan ada garansi dari pemerintah dengan FIFA bahwa itu Iya. akan Akan tetap berjalan. Dan kalau melihat tingkat supporter kita pada saat menonton timnas kan berbeda dengan Iya. klub ya. Itu yang gua harapkan masih akan membuat negara-negara itu ingin berpartisipasi untuk Piala Dunia. Oke, terlepas dari itu Dortmund dengan langkah seperti ini bisa mempengaruhi klub-klub Eropa lainnya nggak dalam tur menuju ke Indonesia tahun ini pun tahun-tahun ke depan ya? Mungkin nggak Dortmund ya, mungkin klub-klub Eropa itu sendiri juga sudah memperhitungkan sendiri gitu. Mereka sudah membaca situasi, kalau misalkan nanti kalau tur Asia ke Indonesia ya pasti mereka memperhitungkan Akan untuk memperhitungkan hal keamanan. ini kan berarti Pasti. mempengaruhi dong. Iya, ya waktu itu aja MU kesini 2009 bom. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Itu udah deket-deket hari loh itu. Bom. Ada banyak lah isu keamanan terkait dengan di Indonesia, walaupun ketika waktu Belanda datang, Chelsea datang, Liverpool datang, Arsenal datang, Arsenal itu kan datang. berurutan tuh. Iya, Aman lah aman, gitu, itu. aman gitu. Memang sebenarnya keamanan kita juga sudah teruji gitu untuk mengamankan ajang internasional, mendatangkan klub-klub besar gitu. Ya tinggal ya memang itu ya takdir sih. Iya. Iya, bicara lagi tuh memang nasib sudah. Sampai sekarang kan dalam beberapa tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini, yang datang dan aman itu kan hanya klub-klub junior ya. Pernah ada turnamen youth turnamen di Bali, itu Real Madrid yang datang. Aman itu. Inter Kemarin datang, Jakarta di Arsenal JIS, datang, kemarin di Barcelona JIS ya. juga. Iya. Dengan penonton yang tidak banyak. Iya. Jadi di mata para pemain junior ini, penontonnya nggak banyak Jadinya aman. Jadinya aman. Nah, dengan penonton yang membludak, mereka justru mempertanyakan keamanan itu. Apalagi punya fanbase besar seperti ya nama-nama besar klub-klub Iya, Eropa lain yang ada di sini. Kayaknya untuk beberapa tahun ke depan Indonesia harus rela mengeluarkan kocek besar untuk main ke Malaysia atau Singapura. Ya, Nonton jadi ke sana nontonnya di sana, maksudnya. iya, Iya, nonton di sana karena Kayak dia nonton di Inggris. waduh, jadinya. amin. Ya, jadi ini mempengaruhi ya. Makanya dengan adanya tadi ya perbaikan dari sistem dan lain-lain, Iya. mudah-mudahan setelah Piala Dunia jadi kepercayaan klub-klub Eropa bisa balik lagi juga. Iya. Harus semuanya sih, bukan cuma PSSI saja. Semuanya harus berbenah ya. PSSI, operator liga juga harus Ya. berbenah. Ke supporter sendiri juga harus berbenah behavior mereka dan segala macam. seperti itu. Semua sektor untuk Ya, kebaikan sepak bola Indonesia. Dan ada berita juga yang kemarin juga ramai ini kemarin lusa beritanya kalau Presiden Arema FC yaitu Mas Gilang Widya ini selaku presiden resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Arema FC karena merasa bertanggung jawab atas kejadian, jadi dia mundur. Ini gue nggak tahu tapi ada satu platform berita yang akhirnya membeberkan kepemilikan saham dan lain-lain. Setelah itu ada pemanggilan, habis itu tindakan mundur ini.
Gimana tanggapan dari Mas Gita dan juga Mas Rais atas keputusan Presiden Arema FC ini? Iya, gue sih ngelihatnya ini memang ya mungkin Mas Gilang juga sudah merasa oh ya sudah berat buat dia gitu ya dengan adanya tragedi Kanjuruhan ini gitu. Dia juga mungkin tidak ingin sebenarnya ada kejadian ini gitu menghadapi hal seperti ini karena kan niatnya dia ketika mengambil Arema adalah ingin membantu meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia gitu. Ya. Terutama untuk Arema sendiri ingin membawa Arema berprestasi, makanya pemain-pemain mahal, pemain-pemain bintang lah dalam tanda kutip itu dia datangkan ke Arema untuk mengejar target prestasi tersebut. Dan yang gue lihat di sini mungkin ya dia sudah merasa berat untuk melanjutkan hal itu, dia merasa bertanggung jawab juga terkait dengan tragedi kemarin. Ya kita lihat saja nanti siapa yang akan menjadi pemimpin Arema berikutnya yang diserahkan oleh Pak Iwan Budianto ya. Kalau gue ngeliatnya gini ya, gue tuh sempat dulu waktu ada Mas Gilang ini, terus ada Raffi juga berkecimpung di dunia sepak bola, Gading segala macam. Gue tuh berpendapat bahwa mereka berapa lama ya bertahan? Bukan karena ketidakmampuan mereka, tapi karena kondisi sepak bola kita. Akhirnya satu-satu mulai dan kelihatan kan satu persatu nggak menyalahkan mereka karena ya yang namanya bisnismen kan cepat kapok ya, tidak pengen cepat berlarut-larut dalam apa ya sesuatu yang mereka anggap akan sia-sia. Dan harus ngambil cepat keputusan. Kalau Iwan Budianto tetap ada di sana ya dia kan memang udah akarnya di sepak bola ya, artinya balik-balik lagi nantinya ujung-ujungnya sepak bola kita akan dihuni oleh orang-orang yang sudah berakar di sana. Jadinya ini bisa jadi sinyal untuk orang jadi warning banget orang baru yang masuk sepak bola gitu Mas Gita. Gue takutnya seperti itu jadi. Iya, memang yang gue lihat adalah ya selebritis itu kan masuk ke sini kan mereka niatnya untuk memberikan warna baru, rasa baru bagi sepak bola Indonesia gitu. Industrinya jadi akan lebih berwarna gitu untuk meningkatkan kualitas lah ya. Iya. Tapi kalau misalkan baru setahun 2 tahun udah dibikin kapok seperti ini dan mereka melihat yang gue lihat ya ekspresinya kalau misalnya kayak Raffi, kayak Atta ataupun mungkin Mas Gilang gitu kalau misalnya ngelihat kayak begini ya bisa jadi nggak lama. Serumit gitu. ini ya. Serumit ini mungkin mereka nggak nyangka ya. Mungkin. Kita lihat ini adalah pembagian kepemilikan saham Arema ada Pak Iwan Budianto. Pak Iwan Budianto masih paling tinggi ya. Paling tinggi ya kan. Terus ada PT Rans Entertainment Indonesia milik dari Raffi Ahmad dan juga PT Juragan 99 yaitu milik Mas Gilang. Mas Gilang sekarang resmi keluar mundur dari dari Arema FC. Jadi apakah nama di bawah nggak mungkin ya? Karena Raffi Ahmad kan kepemilikan besarnya ada di Rans. Iya. Ini nih yang juga jadi pertanyaan nih Mas Gita. Rais mungkin yang pegang. Iya, apa yang jadi pertanyaan Mas Rais? Gini loh, kan ada aturan cross ownership ya. Di Eropa adalah kan? Di Eropa ada kayak gitu. Di Indonesia sebenarnya ada kayak gitu kalau nggak salah. Ya, tapi gue nggak tahu apakah regulasinya udah berubah atau belum gitu. Karena harusnya tidak boleh harusnya tidak boleh. Karena kan ini kan bisa menimbulkan konflik of interest. Ketika timnya bertemu, Rans dengan Arema sama-sama sudah di kompetisi tartas. Iya betul. Berarti bosnya Rais nggak boleh juga berarti. Iya. Jadinya bingung. Gue nggak tahu deh. Gue nggak tahu yang dimaksud Mas Gita. Gue nggak komen. Karena banyak yang menanyakan juga. Karena saat berita ini keluar, kepemilikan saham dibeberkan siapa-siapa aja ini menimbulkan banyak pertanyaan di bawahnya. Betul. Gitu. Nah, jadi gimana wise-nya? Dengan ada nama PT Rans Entertainment juga, siapa pengganti jadi presiden? Sebenarnya nggak tahu juga regulasinya seperti apa jadinya. Sekarang nih gue juga jadi gitu? bertanya-tanya. Iya, gue juga belum dapat update juga. Karena di Liga Champions saja sempat dipertanyakan waktu itu kan Salzburg yang ownernya sama-sama RB. Waktu itu sama dengan klub Bundesliga juga ya waktu itu. Jadi Roman Abramovich miliknya sama yang klubnya dia. Dipertanyakan jadinya kan kalau mereka sampai bertemu ada konflik of interest. Kalau mereka bertemunya di fase knockout nggak masalah. Kalau mereka bertemunya di grup, mereka bisa mempermainkan dua klub yang ada di ini dengan mereka bekerja sama tanpa orang sadar gitu loh jadinya ya. Itu beda negara loh. Iya, itu beda negara loh. Beda negara. Ini satu kompetisi. Itu kompetisi Eropa ya itu ya. Mungkin gue nggak tahu tapi mungkin yang kepemilikannya lebih dikit di Arema yang kita bacain silent investor aja kali. Itu gue juga nggak ngerti. Ya kan tapi setidaknya itu tetap pemilik dong. Pemilik. Judulnya owner gitu. Nah ini makanya gitu. Gue juga nggak ngerti juga nih aturannya seperti apa nih untuk kepemilikan ini, cross ownership-nya apakah tetap ada atau enggak. Tapi yang jelas ini patut dipertanyakan sebenarnya. Tapi ya kita harapkan memang dengan hilangnya Mas Gilang ini ke depannya memang pemimpin Arema juga selanjutnya bisa menghadirkan hal-hal yang memang positif, bisa membangkitkan lagi Arema terutama meningkatkan psikologi sih. Yang penting psikologi pemainnya itu kena banget pasti. Iya, sekarang masih recovery, ini juga berat untuk para pemain. Berat banget. Oke, jadi apakah berarti Arema FC harus cepat mengambil keputusan menunjuk presiden baru untuk Arema FC? Harus cepat, nama-nama yang mungkin belum kebayang dari kalian?
Ya, Ada presiden yang baru mengundurkan diri itu kan kemarin sebelum kejadian di Kanjuruhan. Bukan Persebaya mengundurkan diri. Kan nggak jadi. Nggak jadi. Udah langsung bersatu dengan Persib Solo. Oh, iya. Ada foto surat KLB. Ada foto Udah foto bareng. sama Pak Luhut juga lagi. Udah foto juga sama Pak Luhut. Sama lagi. calonnya. Sebenarnya akan sangat menarik ya kalau dari Surabaya pindah ke Malang sebagai owner. Iya berat tapi ya. Iya. Tapi ada juga yang, ya itu anaknya Pak Surya Paloh, Prananda Paloh. Oh iya Prananda bisa Paloh itu. yang sedang diisukan juga kemarin, dia posting foto di store-nya Arema gitu ya. Ada arah-arah ke sana. Arah-arah ke sana gitu ya kan, gosip-gosipnya kan ke sana gitu. Ya kita lihat aja nanti seperti apa proses ini, yang mudah-mudahan yang terbaik aja buat Arema. Wow, ini menarik ya karena mundurnya Mas Gilang juga jadi satu hal yang mengagetkan karena pada saat katanya kan sempat diperiksa terus kemudian ya nggak bersalah apa segala macam tapi mundur adalah bentuk tanggung jawab dia yang sebenarnya mundur dalam bentuk tanggung jawab dia melihat kejadian ini atau gila gue udah gak sanggup di industri sepak bola. Kalau gue lebih ke kedua ya. Dan yang menariknya adalah yang bikin semua orang berpikir adalah dia mundur setelah dipanggil. Iya, betul. Kalau Karena sebelum prosesnya dipanggil gitu mungkin timeline-nya. ya, kalau sebelum dipanggil yang mungkin nggak masalah ya, gitu ya itu tadi. Nah, lu gimana Mas Rais ngeliatnya? Ya gue ngelihatnya sih ya mungkin ini adalah ya saya bentuk dia tadi itu sudah mungkin sudah berat untuk melanjutkan lagi, ya dia merasa gagal ya ibaratnya ya sudah dia menyerahkan ke tanggung jawab ini kepada orang lain yang mungkin lebih mampu dari Mengemban dia. tanggung jawab Mengemban besar ini. karena berat Sangat berat. Ada tekanan keluarga juga bisa jadi karena gini, beberapa tahun yang lalu waktu ada dualisme di Indonesia karena ada satu tokoh masyarakat Indonesia yang benar-benar involved dalam hal itu ya. Itu kan anaknya yang marah. Kenapa? Karena mereka kan bergerak di dunia minyak dan anaknya merasa bahwa uangnya kok lebih banyak ke sepak bola Udah jadi. jangan kesana-sana gitu. Iya, jadi kayak gitu tekanan seperti itu loh yang mungkin aja berpikir dua kali jadinya. makanya ya seorang yang masuk sepak bola itu yang disebut adalah orang gila. Iya, betul. Quote Orang unquote gila, ya. quote unquote, orang gila di sepak bola. Oke, yang pasti kita ya jadiin forum di sini obrolan gimana buat kebaikan sepak bola Indonesia. Kalian juga boleh silakan berkomentar seperti apa baiknya perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi terima kasih yang udah menyaksikan Depdagri episode kali ini. Thank you Mas Rais, thank you Mas Gita. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kami pamit dulu. Dah.